Baik, selamat sore Mbak. Apa kabar? Sehat? Baik, Dok, mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia, menurut dokter sendiri bagaimana perkembangan kasus HIV/AIDS dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menanggulangi HIV/AIDS ini? Jadi begini, HIV/AIDS itu sebetulnya tadinya kita udah tahu semua. Cara penularannya tahu, cara pencegahannya tahu, obat-obatannya tahu persis dan tersedia dan gratis. Jadi mula-mula jelas sekali jelas ada kemajuan. Namun masalah pandemi COVID-19 kemarin membuat kemunduran di banyak negara, hampir di semua negara, baik di Indonesia, baik juga di Asia, di Eropa, di Inggris, dan juga bahkan juga di Amerika terjadi kemunduran karena selama pandemi kan orang dengan HIV ini kan harus minum obat teratur. Jadi harus berobat teratur ke layanan kesehatan. Nah, karena pandemi, kendaraan kan menjadi terbatas. Disarankan tidak keluar rumah. Disarankan jangan ke rumah sakit. Sehingga cukup banyak yang putus obat. Itu yang menjadi kendala. Dan jumlah tes yang dikerjakan di semua negara di dunia juga menjadi menurun. Selain juga masalah kemiskinan menjadi amat menonjol dan itu amat sangat terkait dengan masalah penyakit HIV/AIDS ini. Jadi kita mengalami kemunduran sewaktu pandemi sampai 2022 yang lalu. Nah, harusnya tahun 2023 ini semua negara melipat gandakan untuk mengejar ketinggalan sewaktu pandemi. Nah, ini kelihatannya kita pacing-nya kecepatan untuk mengejar ketinggalan ini perlu ditingkatkan. Baik, jika kita melihat sejak pandemi memang dari fasilitas semua telah disiapkan oleh pemerintah mengenai dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS ini. Tapi bagaimana dengan kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap penyakit dari HIV/AIDS ini, Prof? Iya, kesadaran masyarakat lumayan dibandingkan waktu awal dulu. Saya mula-mula ketemu pasien pertama itu di eh, Paris tahun 83, kemudian di Indonesia 86. Nah, 86 itu dibanding 86 kita sih maju pesat sekali. Pengetahuan masyarakatnya meningkat. Namun kan selalu ada generasi baru yang muncul. Nah, generasi baru ini perlu terus dilakukan edukasi karena itu working with the media, kerjasama dengan media termasuk sore ini kerjasama dengan Polri TV ini menjadi penting agar masyarakat menjadi lebih paham, lebih ingat, dan yang mulai remaja, mulai tumbuh dewasa, itu yang punya risiko, itu yang tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Jadi memang harus terus-menerus edukasinya berkesinambungan. Prof, mengenai tantangan, pandemi sudah hampir kita memasuki pasca pandemi COVID-19. Lalu tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam menanggulangi HIV/AIDS ini? Jadi gini, bayangkan kalau minum obat antiretroviral, maka dalam waktu 3-6 bulan tidak lagi menular, tidak lagi sakit. Jadi teoritis adalah kalau semua orang dengan HIV ketahuan HIV dan semua minum obat, maka selesailah masalah HIV ini. Karena itu UNAIDS, WHO, kita semua sepakat untuk menyelesaikan masalah ini 2030 karena amat sangat mungkin. Nah, masalahnya kemudian ada beberapa kendala termasuk mengenai pandemi COVID itu sehingga kita mengalami kemunduran. Selain itu juga di lapangan selain pemahaman masyarakat, ya beberapa orang dengan HIV ini kan putus obat. Kalau putus obat Baik, maka virusnya menjadi resisten, menjadi masalah baru lagi kita. baik. Terima kasih Profesor Dr. Zubairi Jorban atas